Halo, selamat sore Tribuners. Jumpa lagi bersama dengan saya Kusnul Syaifa dalam tayangan berita terkini Lampung. Kami akan menyajikan informasi menarik dan terkini untuk Anda dari berbagai wilayah di Provinsi Lampung. Dan inilah berita terkini selengkapnya. Berita pertama, diterbitkan Pemkot, pedagang di pinggir jalan Imam Bonjol bongkar lapak sendiri. Sejumlah pedagang membongkar sendiri lapak di Pasar Bambu Kuning di pinggir Jalan Imam Bonjol, Tanjung Karang Pusat, Bandar Lampung pada Jumat 21 Oktober 2022. Pembongkaran ini dilakukan secara sukarela setelah pemerintah kota memberikan surat peringatan bagi para pedagang di area tersebut. Kabid Penertiban Umum Satpol PP Kota Bandar Lampung, Jan Roma mengatakan, pembongkaran secara sukarela ini dilakukan oleh pedagang. Hal itu dilakukan guna menindaklanjuti surat edaran Dinas Perdagangan terkait penertiban pedagang di area tersebut. Menurut Jan Roma, pihaknya juga melakukan pendekatan secara humanis agar dengan kesadaran sendiri pedagang melakukan pembongkaran. Ia mengatakan sebelumnya pelaksanaan pihaknya sudah menyampaikan surat peringatan sampai ketiga kali. Jan Roma menyampaikan penertiban lapak di pedagang di pinggir jalan ini kepentingan bersama. Karena penertiban ini jadi bagian yang tak terpisahkan dalam hal pembenahan kota. Menurutnya, hal ini sejalan dengan visi dan misi pemerintah Kota Bandar Lampung agar wajah kota menjadi lebih baik. Untuk mewujudkan itu, lanjut Roma, dimulai dengan melakukan penertiban pedagangan di pasar jalan yang kurang rapi. Menurut Jan Roma, pedagang yang menertibkan ini bisa pindah ke Pasar Sumenep. Diharapkan lagi di Pasar Sumenep ini bisa ramai kembali jika para pedagang mau relokasi. Salah satu pedagang yang lapaknya terkena penertiban, Usin 40 tahun. Ia mengatakan bukan tidak mengikuti aturan pemerintah, hanya saja ia mengeluh opsi yang ditawarkan pindah ke Pasar Sumenep. Ia mengaku berjualan di Pasar Sumenep sepi dan tidak ada yang membeli. Usin menyebut awal pembukaan Pasar Sumenep dirinya sudah sempat mengisi lapak di lokasi tersebut. Namun karena sepi pembeli, maka pedagang menggelar lapak di pinggir jalan. Berita selanjutnya, diterjang banjir bandang, jalan lalu lintas Barat Krui Bengkulu terancam putus. Tingginya curah hujan di pesisir barat Lampung mengakibatkan sejumlah sungai mengalami banjir bandang. Seperti yang terjadi di sungai yang ada di Pekon Batu Raja di Kerubang Langgar, Kecamatan Pesisir Utara, Pesisir Barat Lampung. Kapolsek Pesisir Utara AKP Heri Oktario mengatakan, banjir terjadi pada Kamis 20 Oktober 2022 sore. Menurutnya ada 3 aliran sungai yang mengalami banjir, yakni 2 sungai di Pekon Batu Raja dan 1 lagi di Pekon Kerbang Langgar. Akibat banjir bandang tersebut, pondasi jembatan Sanggaruga di Wai Batu Raja di Jalan Lintas Barat Krui Bengkulu ini terkikis. Ini membuat bagian bawah jembatan tampak kosong. Untuk mencegah terjadi hal yang tidak diinginkan, saat ini lokasi sekitar jembatan sudah diberikan tanda peringatan menggunakan drum dan juga kayu. Hal ini dijelaskan oleh AKP Heri. Badan jalan terancam amblas dan sementara untuk Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Lampung pada Satker Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah 2 Lampung melalui Koordinator Pelaksana Teknis Rusmadi Gani mengatakan, pihaknya akan melakukan pengamanan sementara pada jembatan Sanggaruga yang terancam putus tersebut. Sebab jembatan Sanggaruga berada di Jalan Lintas Nasional Krui Bengkulu. Sehingga jika jembatan tersebut putus akan mengganggu lalu lintas antar provinsi, yakni Lampung dan juga Bengkulu. Karena jalan lintas Barat Krui Bengkulu merupakan satu-satunya jalur penghubung antar provinsi Lampung dan juga Bengkulu. Rusmadi melanjutkan,
saat ini kendaraan besar tetap bisa melintasi jembatan tersebut, namun harus bergantian untuk mengantisipasi agar badan jalan itu tidak amblas. Berita selanjutnya, 4 remaja gasak motor warnet 24 jam daerah Kedaton, aksinya terekam CCTV. 4 remaja ini menggasak motor pengunjung warung internet atau warnet TNC di Jalan Teku Umar Sidoda di Bandar Lampung pada 13 Oktober 2022 pada pukul jam setengah 2 malam. Penjaga warnet TNC Ari Gunawan 25 tahun saat ditemui Tribun Lampung pada Kamis 20 Oktober 2022 mengatakan ada 4 remaja yang menggasak motor milik pengunjung warnet. 4 remaja itu membawa kabur motor Honda Beat hitam yang diparkirkan di bagian kanan warnet. Menurut Ari, kejadian kehilangan itu terjadi pada 13 Oktober 2022 dini hari. Ia mengatakan keempat pelaku bermodus pura-pura sebagai pengunjung warnet. Sebab keempat pelaku ini masuk ke dalam warnet seperti pengunjung lainnya. Para pelaku sendiri tak sempat naik ke atas untuk main warnet. Namun pakaian yang dikenakan para pelaku ini adalah jaket. Adapun jaketnya berlengan panjang berwarna coklat dan ada 2 jaket putih, lalu jaket hitam celana pendek dan juga ada yang berpakaian topi coklat. Selain motor, pelaku juga mengambil 2 helm pengunjung berdasarkan dari rekaman CCTV. Keempat pelaku ini tampak hanya sibuk di parkiran motor yang berada di lantai dasar saja. Pelaku hanya hitungan 2 menit sudah menggasak motor korban. Dan menurut Ari, pihaknya memang membuka warnet selama 24 jam, tetapi memang untuk penjagaan hanya sampai pukul jam 8 malam saja. Selebihnya, pengunjung bisa masuk dan keluar warnet secara mandiri, tinggal buka tutup pintu ruko saja, dan sudah bisa. Kasat Reskrim Polresta Bandar Lampung, Kompol Denis Arya Putra mengatakan, dirinya menghimbau masyarakat agar berhati-hati saat meninggalkan kendaraan. Ia mengaku segala bentuk pidana atas tindakan. Berita selanjutnya, hari ulang tahun keempat PN Gedong Tataan Pesawaran gelar donor darah dan juga baksos. Balik lagi bersama saya, Indra Jaya, dalam liputan Tribun Lampung. Pengadilan Negeri atau PN Gedong Tataan Pesawaran menggelar donor darah dan juga bakti sosial dalam rangka merayakan ulang tahun keempat pada Jumat 21 Oktober 2022. Ketua PN Gedong Tataan Zoya Haspita melalui Hakim Humas Pengadilan Negeri Gedong Tataan Profita Justisia mengatakan kegiatan HUT Pengadilan Negeri Gedong Tataan tahun 2022 ini mengusung tema optimalisasi peradilan yang modern dalam melayani. Kegiatan tersebut hasil kerjasama dengan PMI Provinsi Lampung dan Puskesmas Kabupaten Pesawaran. Untuk kegiatan donor darah ini diikuti hampir 150 orang, sedangkan kegiatan bakti sosial ini digelar dengan mengundang anak-anak panti asuhan As-Salam Haji Mena. Kepala Damkar Kabupaten Irwansyah juga menjadi pendonor darah mengungkapkan kegiatan ini sangat bermanfaat, apalagi ia memang rutin melakukan donor darah. Berita selanjutnya, hadirkan tarian inersia, Kiki Rahmantika ajarkan tolak ketidakseimbangan. Penolakan terhadap suatu tindak selamanya bernilai negatif. Begitulah isyarat bahasa tubuh Kiki Rahmantika saat mempertontonkan tarian kontemporer bertajuk Inersia di Aula Dewan Kesenian Lampung, Bandar Lampung pada Kamis 20 Oktober 2022 malam. Kiki Rahmantika, koreografer asal Lampung ini dengan khusyuk meliak-liukkan badan di atas kuali berbentuk setengah bola.
Gerakan tarian yang ia lakukan bertumpu sepenuhnya pada efek pendung dari kuali. Tidak hanya menari, ia juga bahkan beberapa kali melakukan atraksi di atas kuali dengan diameter 1 meter itu. Selama 1 jam Kiki berada di atas kuali itu. Adapun makna penolakan dalam pertunjukan seninya itu adalah bagaimana tubuh ini melakukan penolakan untuk jatuh dengan menjaga keseimbangan. Dalam tarian itu, Kiki juga membahas ketidakseimbangan itu dilawan, maka ia akan jatuh. Menurutnya, inersia adalah kecenderungan benda untuk mempertahankan gerak rotasi dan itulah yang mendasari koreografi ini. Tarian yang terkesan sederhana namun mudah ini pun mendapatkan sorak-sorai dari para penonton. Ia menceritakan sebelumnya memutuskan menggunakan kuali. Dirinya sempat mencoba menggunakan kendaraan bak terbuka hingga pola untuk menjadikan perantara seninya. Barulah pada April 2022 ia memutuskan menggunakan kuali dalam tariannya. Berita terakhir, kedai kopi Kulo MBK gulirkan diskon hingga 50%. Kedai kopi Kulo yang berada di area food court Mall Bumi Kedaton punya banyak promo menarik. Kasir kedai promo Kulo Mall Bumi Kedaton, Vina, mengatakan promo ini hanya diberikan untuk pembeli di GoFood, GrabFood, dan juga Shopee Food. Promo ini adalah diskon hingga 30% untuk pembelian. Di diskon ini maksimal potongan harganya 18.000. Adapun diskon ini diberikan jika pembelian minimal 40.000 dan berlaku tanggal 4 sampai dengan 30 November. Lalu di GrabFood ada diskon 25% dengan maksimal potongan harga 15.000. Diskon potongan ini diberikan jika melakukan pembelian minimal 40.000. Dan masih di GrabFood juga ada diskon 35% dengan maksimal potongan 30.000. Diskon ini didapatkan jika melakukan pembelian minimal 60.000 dan berlaku dari tanggal 17 sampai dengan 13 Desember 2022. Selanjutnya di Shopee Food, diskon ini 50% dengan maksimal potongan 22.000. Diskonan ini dapat jika melakukan pembelian minimal 40.000. Kemudian diskon 40% dengan maksimal potongan harga 32.000 jika melakukan pembelian minimal 60.000. Lalu diskon 25% dengan maksimal potongan 100.000. Jika melakukan pembelian minimal 150.000 untuk diskonnya ini berlaku dari tanggal 19 September sampai dengan 13 November 2022. Minuman non-kopi seperti es matcha latte, es Yakult Berry, es Black Forest, lemon Yakult, dan juga masih banyak lainnya. Dan ada pun harganya mulai dari Rp16.000 saja. Baiklah Tribuners, itulah tadi berita terkini Lampung bersama dengan saya Kusnul Asyifa. Jangan lupa untuk terus saksikan video selengkapnya di YouTube Tribun Lampung News Video, Tribun Lampung TikTok, Tribun Lampung Instagram, dan Tribun Lampung Facebook untuk mendapatkan informasi lebih up to date. Selamat malam dan sampai jumpa.